Kenapa aku bodoh sekali dan tidak bisa seperti mereka? Hai, kami mentalhealing.id. Kami mendengar dan selalu mencoba memahami yang kamu rasakan. Karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Siapa di sini teman healing yang pernah merasa insecure? Mulai dari hal simple seperti takut menjawab pertanyaan dari guru, bahkan tidak pede dengan penampilan fisik sendiri. Kelihatannya pasti kalian semua pernah ya. Eits, tapi tenang aja. Insecure tuh wajar banget. Insecure juga bukan hanya dalam konteks negatif loh, tetapi memberi benefit juga kepada dirimu. Seperti kamu bisa mengenal dirimu dengan lebih baik lagi. Namun, seringkali insecure yang dirasakan malah secara berlebihan dan menjadi bumerang kepada dirimu sendiri. Nah, tapi teman healing menemukan video yang tepat karena di video ini akan membahas seputar insecure dan cara mengatasi insecure. Tonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video lainnya dari mentalhealing.id. Insecure pada dasarnya adalah perasaan tidak aman, gelisah, takut, hingga gak percaya diri, atau singkatnya merasa inferior terhadap diri sendiri pada situasi tertentu. Hal ini pasti akan dialami oleh semua orang, bahkan orang yang berprestasi sampai ke luar negeri, orang yang jago public speaking, penyanyi, atau aktor yang kamu kagumi juga pernah loh mengalami insecure. Insecure ini bisa dibilang sebagai proses belajar yang berawal dari pengalaman menyakitkan di masa lalu. Seperti tidak dihargai saat mengutarakan pendapat atau dihina secara fisik. Kemudian, tanpa disadari, mindset yang tidak membangun tersebut diserap oleh diri sendiri hingga menghambat potensi dalam diri. Padahal, setiap orang kan punya kapasitas dan kelebihan masing-masing, dan gak harus sama seperti orang lain. Kalau kamu terus membandingkan diri sendiri dan merasa diri kamu rendah atau gak punya kelebihan, maka kamu akan lelah sendiri dan tidak akan ada ujungnya. Malahan kamu menutup dirimu untuk berkembang lebih jauh lagi. Memang sedih ya, ketika kita nggak merasa mampu dan malah membandingkan diri dengan orang lain. Perasaan tidak nyaman ini seringkali rasanya ingin kamu hilangkan dengan cepat. Jadinya malah ragu, cemas, bahkan sampai menutup diri. Namun sebenarnya bagaimana sih kenyataannya? Kenyataannya adalah diri kamu unik, spesial, dan berharga lebih dari yang kamu pikirkan dan yang dikatakan orang lain kepadamu. Tidak apa untuk tidak menjadi sempurna. Coba tanyakan kembali ke diri sendiri, apakah menjadi hebat, pintar dalam segala hal, atau menarik adalah hal yang benar-benar kamu inginkan. Coba direnungkan selama 5 detik, dimulai dari sekarang. Apa sudah direnungkan? Bagaimana jawabannya? Boleh share di kolom komentar atau jawab dalam hati masing-masing. Ingatlah bahwa dirimu berharga, sehingga cobalah untuk berhenti mempertanyakan seberapa berharganya dirimu. Seperti, apakah kamu layak untuk dihargai atau dicintai oleh orang lain? Semua orang hebat di jalan mereka masing-masing. Manusia sudah memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Tugas teman healing sekarang adalah mencari sisi positif dalam diri dan mencoba untuk menerima sisi negatif dalam diri daripada merasa insecure yang hanya merugikan. Jadi, tidak perlu merasa rendah diri dan mendengar omongan orang lain yang menghakimi kamu
bahwa kamu jelek ataupun bodoh. Sebaliknya, kamu perlu belajar untuk bisa menunjukkan kepada dirimu sendiri, bukan kepada orang lain, bahwa kamu bisa dan yang mampu melakukannya hanya dirimu sendiri. Hargai dirimu sendiri sehingga kamu akan merasa nyaman dengan diri dan bisa memancarkan aura positif yang membuat orang lain juga akan senang kepada kamu. Makanya harus segera diatasi dengan cara yang tepat. Gimana sih caranya? Oke, simak baik-baik. Pertama, teman healing coba untuk punya mindset yang baik dulu nih. Misalnya, kamu merasa diri kamu tidak cukup pantas untuk menjadi ketua kelas. Padahal, kamu sendiri belum mencobanya. Terkadang yang jahat bukanlah omongan orang lain, tapi pikiran kita sendirilah dan perlu segera dibenahi agar tidak menghambat perkembangan diri ke arah yang lebih positif lagi. Kedua, tanya ke diri sendiri tujuan atau apa yang ingin kamu capai. Cobalah untuk memiliki self-awareness dan fokus ke diri sendiri. Cari tahu kelebihan dan kekurangan yang nantinya bisa kamu pakai untuk melakukan afirmasi dan memperbaiki kekurangan tersebut. Jika kamu kurang dalam satu bidang, bukan berarti kamu bodoh loh. Contohnya, kamu gak bisa matematika. Bukan berarti kamu bodoh. Karena kecerdasan bukan hanya matematika loh. Ada kecerdasan lain seperti kecerdasan musikal. Misalnya, kamu mungkin punya suara merdu, sehingga bisa ikut lomba menyanyi dan bahkan menang. Kemudian, kamu akan sadar bahwa, oh iya ya, aku gak seburuk itu ternyata. Atau, oh ternyata aku istimewa ya. Terakhir, kamu perlu belajar memvalidasi perasaan yang sedang kamu rasakan dan memberi kasih sayang kepada diri sendiri sampai tidak ada celah orang lain sedikit pun bisa menyakiti dirimu. Ketika kamu sudah sayang ke diri sendiri, maka kemungkinan kecil kamu tidak akan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Jadi, fokuslah untuk mengembangkan diri, lihat kelebihan yang kamu punya, dan cobalah untuk menerima kekurangan kamu, sehingga nantinya kamu bisa bersyukur dan berdamai dengan diri sendiri. Sekian podcast hari ini, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Kami akan update setiap Rabu dan Minggu. Mentalhealing.id hadir untuk meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri melalui konseling maupun kelas pengembangan diri, karena kami percaya bahwa setiap orang berhak untuk dapat menjadi versi terbaik dirinya.